Pemirsa, terima kasih telah berkunjung ke channel News Daring dan TV Info Rakyat. Dukunglah kami dengan menyalakan tanda lonceng, like, komentar dan bagikan. Tuhan memberkati kita semua. Pemirsa, tindakan yang sangat tidak manusiawi dilakukan pihak manajemen PT Tirta Kencana Tata Warna Cabang Kupang terhadap beberapa karyawan yang sudah lama mengabdi pada perusahaan tersebut. Tindakan tidak manusiawi dengan memberhentikan kerja secara paksa beberapa karyawan dengan alasan yang tidak logis ini tentunya menuntut perhatian publik terkhusus pihak yang berkompeten dalam menyikapi serius persoalan kemanusiaan ini. Kepala Cabang Kupang PT Tirta Kencana Tata Warna, Chandra ditemui media di ruang kerjanya belum lama ini. Kepada pihak media Chandra mengatakan dirinya hanya menjalankan perintah dari kantor pusat yang beralamat di Sidoarjo, Jawa Timur. Jawaban Chandra yang bersifat bela diri dan melempar tanggung jawab ini sangat nampak bahwa pihak perusahaan semata-mata hanya mau mengejar keuntungan tanpa memperhatikan kehidupan karyawan secara baik. Di tempat terpisah, Beni salah satu karyawan yang sudah 7 tahun mengabdi pada perusahaan ini yang juga diberhentikan secara paksa oleh perusahaan kepada media dirinya mewakili rekan-rekannya angkat bicara terkait hak-hak yang harus mereka dapatkan dari pihak perusahaan. Selanjutnya ikutilah dialog secara langsung Bung Franco bersama kedua pihak terkait berikut ini dan jangan lupa like, subscribe dan bagikan. Jadi nanti kalau memang mau butuh keterangan, mungkin dari pusat yang bisa jelasin. Siap. Ya. Lalu artinya Pak Chandra ya, sebagai kepala cabang di Kupang ini, ini persoalan ini kira-kira penanganannya seperti apa? Dari pusat semua. Jadi kita semua dari pusat. Karena kan kita di sini cuma divisi marketing ya. Kalau tenaga kerja kan ke IT. Jadi semuanya ke IT sih. Ya. Memang semua keputusan dari pusat ya Bapak ya. Tapi pusat, jadi kita juga tinggal tunggu instruksinya kan dari sana Pak. Oke, saya ingin tahu dulu Bapak bahwa tentu dari pusat itu ada masukan dari cabang. Tidak mungkin kan pusat turun langsung ke daerah untuk mengetahui apa yang terjadi di daerah, ya Bapak. Jadi alasan-alasan apa yang Bapak berikan kepada pusat sehingga mereka ini di PHK tanpa... Itu semua dari pusat sih Pak, jadi bukan dari kita juga sih. Jadi kejadian yang sedang berlangsung di tempat ini Bapak tidak tahu? Kemarin sih instruksinya kan memang ada pengurangan, karena kan COVID ini kan, jadi kan semuanya memang instruksinya kan dari sana. Jadi kan ya kalau memang mau pastinya, nanti pusatnya Pak. Nanti karena kalau aku kasih keterangan, takutnya kan nanti nggak sesuai, nggak cocok, nanti jadi masalah. Kalau boleh tahu ini pimpinan pusatnya siapa? Itu kan mereka kan karyawan kontrak PTDH ya, jadi kan ada. Jadi mereka kan juga sudah ada nomor kontaknya kan suratnya semua. Jadi karyawannya sih harusnya sudah tahu juga sih. Mereka kan juga dapat surat itu kan ada PT-nya semua. Kontak personnya siapa itu. Tapi memang itu kalau di PHK sepihak dan mereka tidak mendapat pesangon tuh menurut Bapak karena? Ya, kurang tahu sih Pak, itu kan karena kan dari pusat kita nggak bisa ngomong. Tapi sampai saat ini sementara itu berproses ya. Mereka proses kan mereka ada ini kan, yang lagi mediasi kan ya nggak tahu sampai kemana kan, kita kan cuma pegang berita aja sih. 6 orang ya Pak? 6 orang di PHK ya? Jadi Bapak tidak tahu berapa karyawan sedang di PHK sekarang? Sekitar segituan sih. Maksudnya Pak, kalau di sini hari-hari mereka masuk ke Tahu, nggak ingat sih. Ini karyawan yang kerja di Jakarta Pak, ini karyawan tahu di tempat ini masa Bapak. Semua pada di Jakarta memang kita memahami memang koordinasi ke sana. Tapi kan kejadian di tempatnya paling kurang Bapak tahu Pak. Masa Bapak semuanya tidak tahu di Jakarta semua Ya, bagaimana? cuma ya itu aku sementara kan kan Bapak 6 orang kalau tidak ada yang ya kita sih no comment ya, karena kan memang benar. semua kejadian di sini kan baru diakomodir oleh Jakarta kan ada informasi Bapak. Sementara sih no comment dulu. Cara kasih keterangan kan. Intinya bahwa prosesnya kan tetap Tetap ada prosesnya, kita juga nggak menolak mereka ya kan. Ya
cuman kan ya kita ya no komen lah, cuman dari salah kasih karena kan memang dari sananya. Ya. Baik, kalau terlepas dari persoalan PHK ini, Pak Chandra sudah berapa tahun bekerja di NTT khusus untuk tani? Sudah 12 tahun sih. Cukup lama. Dari orang asli NTT Sudah Bukan orang baru lagi di sini Bang. Ini sudah persis orang NTT bagaimana. Seluruh total karyawan kita di sini berapa sih? 20-an lebih. Kita hanya bergerak di bidang jet ya. Kita distribusi jadi ya kalau mau tanya yang itu sih ya no komen sih Pak ya. Karena Jadi memang itu kita kan memang ya divisinya masing-masing sih. ya, lalu kita di sini pasokannya untuk seluruh NTT ya, sampai di Pulau Timur, Pulau Timur. Ya. Pulau Timur Indonesia sah. Pemirsa, saat ini memang Republik kita ini sedang mengalami goncangan dalam kaitan tatanan ekonomi Republik. Salah satu persoalan besar yang sedang dihadapi yaitu ada pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran bagi seluruh karyawan, baik itu di tingkat swasta ataupun milik BUMN. Hal yang sama pun saat ini dialami oleh masyarakat NTT. Bagaimana masyarakat NTT yang sementara dipekerjakan oleh beberapa perusahaan, baik itu perusahaan nasional ataupun perusahaan-perusahaan yang sudah go public secara internasional. PT Tirta Kencana Tata Warna yang sudah belasan tahun berkarya di NTT juga mengalami hal yang sama, di mana memberhentikan para karyawannya secara sepihak tanpa ada persetujuan atau dukungan dari pihak manapun, termasuk para karyawan yang diberhentikan secara paksa itu. Hadir di samping saya saat ini salah satu karyawan Beni bersama kawan-kawan mengalami persoalan itu. Untuk itu saat ini kita akan tahu bagaimana pokok persoalannya, dan persoalan ini tentunya harus menjadi perhatian publik karena ini adalah persoalan kemanusiaan. Selamat sore Bung Beni. Selamat sore. Ya, informasi yang kita peroleh bahwa saat ini memang dari pihak PT Tirta Kencana Tata Warna ini sementara memberhentikan beberapa karyawan secara paksa. Salah satunya juga Bung Beni sendiri. Ya. Betul. Ya, laporan yang kita peroleh bahwa memang persoalan itu tentunya menjadi perhatian publik, termasuk dari pihak media dan pihak-pihak pemerhati lain. Nah, persoalan sampai PHK itu terjadi seperti apa pengelihnya? Suara Bung Beni dipersilakan untuk memberikan jawaban. Itu kami ada 7 orang yang di PHK, yang dikeluarkan. Nah di situ mungkin masalah COVID. Kami pun dikeluarkan pun mungkin hanya bertanya-tanya seperti itu. Tapi hal yang kami mau pertanyakan bahwa itu tidak langsung secara tujuh-tujuhnya atau semua, tapi kita bertahap. Dari bulan April 2 orang, bulan Mei-nya 2 orang, Juninya juga 2 orang, 3 orang, 3 orang. Nah, jadi saya ini orang yang paling terakhir. Dipermasalahkan yang saat ini, saudara, ya, untuk supaya kita semua ketahui itu, yang di sini dari pihak perusahaan tidak fair sama kami, mau mengeluarkan karyawan tidak memberitahukan. Itu yang pertama. Kaget-kaget saja sudah langsung dikeluarkan. Bahkan kita contoh saja musim-musim sekarang cari kerja susah, tiba-tiba dikeluarkan seperti itu kan, itu bisa menjadi problem bagi keluarga, apalagi yang sudah berkeluarga gitu. Jadi di sini saya mewakili teman-teman semua, saya mau menginformasikan bahwa PT Tirta Kencana Tata Warna ini tidak fair. Tidak fairnya di mana? Saat mereka mengeluarkan kami, mereka juga menyodorkan surat pengunduran diri. Padahal kami sendiri tidak memberikan surat sendiri untuk mengeluarkan bahwa kami tidak mau bekerja lagi. Gitu. Tapi di situ mereka membuat supaya kami itu menandatangani. Mungkin secara hal dalam pribadi mungkin menurut mereka tidak dipaksa.
Tapi menurut kami sendiri Pak ya, itu saya merasa ditekan karena ada satu dua hal yang mengikat kami seperti itu. Jadi terpaksa mungkin teman-teman kami, teman-teman saya yang lain itu mereka menandatangani Pak seperti itu. Hanya mereka menandatangani di bawah tekanan dari pihak perusahaan. Bisa jadi seperti itu karena ada satu dan dua hal itu Pak. Seperti itu. Nah, boleh tahu Bung Denny sudah berapa lama berkarya di perusahaan ini? Saya kurang lebih 7 tahun ya Pak ya, 6 lebih lah. Lalu diberhentikan tanpa adanya dukungan moral dan lain-lain hak yang harus diterima oleh Bung Denny? Tidak ada. Jadi saya waktu itu keluar, saya sendiri mungkin menurut dari teman-teman ya saya mungkin paling bandel karena saya tidak menandatangani. Kalau teman-teman semuanya menandatangani Pak, seperti itu. Teman-teman semuanya menandatangani. Hanya saya sendiri dari 7 orang itu hanya saya sendiri yang tidak menandatangani. Oleh sebab itu saya mau istilahnya kita sama-sama di sini lah. Bagaimana supaya kami itu juga dapat hak. Hak yang sama seperti teman-teman yang di luar sana yang bisa rasakan saat mereka di PHK itu mereka mendapatkan hak itu Pak. Ketujuh orang itu masa kerjanya sama-sama 7 tahun atau variatif? Ada varian. Ya, Ada yang 1,5, ada yang 2 tahun, ada juga 13 tahun. ada 13 tahun Ada juga. 13 tahun. Saya di tengah-tengah 7 tahun. Seperti itu. Lalu selama pengalaman real Bung Denny dan kawan-kawan di perusahaan itu, perlakuan dari pihak perusahaan terhadap teman-teman itu seperti apa? Dan mungkin kami juga merasa ya namanya kita marketing wajar sih tekan secara omset itu ada. Secara tekan omset itu ada. Tapi hanya satu hal, kami kan pegawai kontrak Pak. Nah, pegawai kontrak kita sudah 7 tahun pun yang 13 tahun pun sampai sekarang masih pegawai kontrak Pak. Nah, tidak diproses untuk menjadi pegawai tetap di sana. Tidak ada, itu bilang dari pusatnya seperti itu. Begitu Pak. Jadi itu pun juga satu hal yang menjadi tekanan bagi kami. Dan mungkin sampai sekarang juga mungkin masih seperti itu. Menyodorkan surat kontrak itu pun itu Tidak ada transparansi. tidak ada transparansi. Jadi di situ tuh semua tertutup. Baik dari gaji, baik dari apapun itu. Kalau perusahaan-perusahaan mungkin ada slip gaji, kalau kami tidak ada. Secara tertutup ya. Secara tertutup. Seperti itu. Jadi artinya selama ini bahwa perusahaan ini sudah belasan tahun berkarya di NTT, merekrut anak-anak NTT asli yang membesarkan perusahaan ini, tapi perlakuannya tidak seimbang, Tidak seimbang. sangat-sangat tidak seimbang. Bagaimana memanage perusahaan itu sampai macam ada perjalanan ke luar daerah, tetapi dananya itu katanya dipotong besar-besaran sampai penginapan saja juga tidak disediakan. Ada Betul. informasi itu seperti itu. Itu juga seperti itu. Pernah juga orang Gudang pun demikian mengeluh seperti itu. Mereka keluar kota, mereka tidak diberikan Fasilitas penginapan untuk mereka. Itu juga salah satu masalah. Jadi istilahnya mungkin perusahaan besar, tapi tidak ada fair bagi kami. Istilahnya itu hanya pemerasan keringat kami, tapi hasil yang kami dapat pun tidak ada. Tapi di sini yang saya hanya mau bicarakan mungkin masalah PHK-nya kami, itu haknya kami sampai sekarang tidak didapatkan. Jadi selama 7 tahun yang saya kerja selama ini, bahkan teman-teman yang beberapa tahun itu pun keluar dengan nol. Bahkan mereka beli kembali ke uang untuk perusahaan, beli kembali kendaraan tersebut. Nah, seperti itu. Jadi selama di perusahaan ini sempat dikasih fasilitas macam kendaraan roda 2 seperti itu. Iya betul. Jadi waktu masa saya itu 2 tahun, 2 tahun baru kami dapat kendaraan. Tapi 2 tahun itu kami masih pakai operasional kita sendiri, itu kita dikasih 375.000 itu untuk uang kontrak untuk sewa motor. Setelah 2 tahun itu masanya kami sudah mendapatkan motor, berarti itu hanya dikasih 100.000. Itu bilangnya seperti itu, 100.000 untuk perawatan motor, 275.000 itu kembali ke perusahaan, seperti itu Pak. Tapi yang sekarang, kabinet sekarang masa ini itu sudah 1 tahun sudah dapat. Mereka 1 tahun sudah dapat. Habis itu setelah itu mereka teman-teman saya sampai sekarang ya itu di sama juga dipotong juga itu
operasional seperti itu. Jadi sehingga itu teman-teman yang di PHK ini kan mereka sudah dapat motor. Nah, sehingga itu mereka mau keluar disodorkan itulah kertas itu. Jadi kalau mau menandatangani ya seperti itu. Kita harus bisa menandatangani dulu surat pengunduran diri, baru mereka menginformasi ACC-nya berapa kendaraan tersebut. Setelah itu baru dibayar itu. Itu pun mereka ambil dari kantong mereka sendiri, Pak. Itu teman-teman saya. Nah, seperti itu, Pak. Baik pemirsa, dialog singkat terkait dengan kesulitan yang sedang dialami langsung oleh para karyawan yang sementara diberhentikan secara paksa oleh pihak perusahaan tentunya menjadi perhatian kemanusiaan. Ini bukan persoalan tentang bagaimana apa itu ini, tetapi ini adalah perhatian publik kemanusiaan dari seluruh penjuru. Untuk itu harapan kita pada umumnya bahwa persoalan seperti ini harus ditanggapi secara serius baik pihak siapapun, termasuk para pihak yang punya kompeten di dalamnya. Atas perhatian diucapkan terima kasih.